Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penghitungan PPh 21 untuk seorang dokter. Gimana sih cara hitung PP pajak terutang? Jadi dokter ini kan terutang PPh pasal 21. PPh pasal 21, tapi karena dokter ini salah satu dari kategori pekerjaan bebas, maka ada keunikannya sendiri cara penghitungannya. Tidak seperti karyawan biasanya. Jadi pekerjaan bebas ini bisa contoh lainnya selain dokter adalah pengacara, akuntan, itu juga menggunakan cara metode penghitungan seperti ini. Nah, kita langsung aja. Saya coba tulis di tab dulu ya. Mungkin kalau misalnya nanti nggak cocok ya kita pindah ke Excel. Oke, sebentar. Oke. Ini nggak bisa landscape ya. Oh, oke. Bisa landscape. Misalkan seorang dokter tulisannya gini, punya penghasilan dari rumah sakit swasta, kemudian sebagai karyawan atau pegawai tetap. Kemudian seorang dokter ini juga punya praktik pribadi di rumahnya, praktek pribadi di rumah. Kemudian seorang dokter ini adalah dosen part-time. Oke. Nah, misal sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta itu penghasilannya misalnya 360 juta ya setahun. Kemudian praktek pribadi di rumah misalkan 150 juta setahun. Dosen part-time misalkan 24 juta setahun. Nah, berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh dokter ini? Nah,
sebagai perusahaan, misalnya rumah sakit sehat ya, dia setiap bulannya akan menghitung PPh 21 dokter ini dan disetor setiap bulannya oleh rumah sakit ini. Nanti di akhir tahun, rumah sakit sehat ini akan mengeluarkan bukti potong A1 untuk diserahkan ke dokter tersebut. Oke. Jadi di bukti potong ini ada penjelasannya, penghasilannya berapa, kemudian adakah tunjangannya berapa, sampai ke PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan ini berapa, oleh rumah sakit. Nah, untuk yang praktek pribadi, itu dokternya sendiri yang mencatat setiap harinya. Dokter memiliki catatan atas penghasilan yang dimiliki setiap harinya. Oke. Kemudian sebentar. Kemudian dosen biasanya dosen ini dapat bukti potong juga nih dari perusahaan, dari perguruan tingginya. Tapi kita sebenarnya kita asumsikan kalau tidak ada asumsi tidak ada dan jujur ya, enggak banyak yang mengeluarkan bukti potong. Oke. Nah, sekarang ini kewajiban seorang dokter ini adalah melaporkan SPT tahunan tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, atau yang biasanya tahun pajaknya itu dari Januari sampai Desember, berarti 3 bulannya adalah pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Oke. 2000XX.
Nah, sekarang kita hitung PPh 21-nya. Sebenarnya kalau kita mau lebih cepat sih kita ke Excel aja ya. Excel aja. Oke. Nih, saya udah buat simulasinya. Nah, ini tadi yang kita di awal kita ceritakan, terlihat jelas nggak? Saya lebih agak besarin ya. Oke. 166%. Nah, ini pekerja di era swasta 360 juta. Nih, pribadi 150 juta dan dosen part-time 24 juta. Ini kita warna. Oke. Nah, kita lihat dulu yang atas. Ini kita tutup dulu biar fokus. Nah, nih. Kita bisa hitung berapa RS sehat tadi memotong gaji dokter, per tahun, per bulannya sampai per tahun. Oke, misal ini 360 juta kan per tahun ya. Nah, cara hitungnya adalah berapa sih biaya jabatannya? Ada komponen namanya biaya jabatan untuk menghitung PPh 21. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta. Jadi kita di sini 5%-nya kan 18 juta. Jadi di sini 6 juta kita taruh ya. Kita masukin angka 6 juta. Nah, netonya 360 dikurang 6 juta itu 354. Nah, ini ada PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Misalkan dokternya ini belum menikah, sehingga dengan single itu dia PTKP-nya adalah 54 juta. Kemudian berapa sih penghasilan kena pajaknya? Penghasilan kena pajaknya itu 354 dikurang 54 juta sama dengan 300 juta. Nah, disinilah tarif progresif. Ini kan, jadi tarif progresif ini tarif progresif ada 5%, ada 15, 25, dan 30%. Ini adalah tarif progresif yang akan dikalikan ke masing-masing batasannya, threshold-nya. Jadi kalau 5% ini threshold-nya adalah 50 juta. Jadi sampai 50 juta pajaknya adalah 5%. Oke. Nah, kemudian sampai 15%, sampai 250 juta itu ada tambahan lagi. Berarti kita akan kali dengan 200 juta. Itu 15%. Kemudian di sini sampai dengan 500 juta itu 25%. Penambahannya ya, penambahannya pokoknya ini adalah penambahannya 5%, 15%, 25% itu kita ulang lagi. Jadi 50 juta sampai 50 juta itu 5%. Penambahannya sampai 250 juta itu berarti kan 200 juta. Nah, itu 15%. Kemudian penambahannya sampai 500 juta, berarti tadi 250 juta, berarti penambahannya adalah 250 juta, itu 25%, kemudian sisanya itu 30%.
Nah, dengan PKP sebesar 300 juta, berapa sih PPh terutang berapa PPh terutang sebagai karyawan di rumah sakit sehat. Nah, nih caranya adalah kita 50 juta, kita kali 50 juta dengan 5%, 15% dengan 200 juta, sehingga penghasilan yang sudah kena pajak itu kan 250 juta. Nah, sisanya adalah 300 juta dikurang 250 juta itu 50 juta, baru ya ini yang dikenakan 25%. Nah, itu sebesar 12,5%. Nah, berapa pajak terutangnya? PPh terutangnya yang dipotong rumah sakit sehat itu 45 juta per tahun. Ada kemungkinannya dia dipotong 3.750.000 itu per bulannya. Gitu. Nah, ini yang nantinya kita sebut si rumah sakit swasta tadi mendapat bukti potong A1. Bukti potong A1. Ini mendapat bukti potong A1 dan kita harus minta bukti potong ini. Nah, kemudian untuk yang pribadi, praktek pribadi, kita buka ya. Praktek pribadi, jadi DJP ini sudah punya tabel banyak mengenai profesi-profesi, pekerjaan apa saja yang mereka sudah mengestimasi berapa sih keuntungan setiap si profesi A, profesi B, profesi C, sampai A sampai Z dia punya. Nah, itu kalau dokter itu mereka estimasikan bahwa penghasilan netonya itu sudah 50% dari penghasilannya. Jadi 50%-nya itu biaya proporsional segala macam, 50% pure untuk murni untuk murni penghasilan gitu. Jadi seperti istilahnya laba kotor atau pengurangan pengurangan dari beban-beban itu, istilahnya kalau misalnya orang awam ya bilang untungnya sekian gitu. Nah, ini di dokter ini diestimasi sama DJP itu 50%. Nah, berarti keuntungannya katanya 75 juta. Dari 75 juta ini yang akan nantinya dihitung penghasilannya. Jadi bukan 150 jutanya. Oke, sekarang yang dosen. Sebagai dosen juga seperti itu sama, karena ini adalah seorang dokter, maka dosen ini juga dikenakan 50% juga. Nah, berarti kita lihat dokternya ya, karena dia seorang dokter. Karena bisa jadi kalau dosen pegawai tetap ya berarti pakai bukti potong A1. Tidak seperti ini penghitungannya. Ini karena seorang dokter, maka 50% juga. Nah, berarti 12 juta ya.
Nah, masukin ke sini, ini adalah penghasilan neto dari tiga penghasilan yang didapatkan oleh dokter siapa? Dokter Desi aja ya. Ya, saya jadi dokter. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi berapa sih total pendapatan netonya, itu 441 juta. Ini yang kita hitung dari sini penghasilan tidak kena pajaknya berapa. 54 juta karena belum menikah. Tadi kan kita sebut di awal ya, belum menikah, berarti 54 juta. Kalau kemudian penghasilan kena pajaknya berapa? Berarti 380 juta. Dikurangin ya. Nah, ini ada lagi, jadi kita menghitung ulang nih, istilahnya di tiap tahunnya kita menghitung ulang. Kita lapor SPT tadi kan, SPT tahunan 31 Maret yang tadi saya udah bicarakan, kita menghitung ulang lagi 387 juta. Kalau kita hitung ulang tarifnya 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, misal nih, ini kan kalau ini dia masih di batas masih 250 juta lewat ya. Jadi 15% tarifnya masih ada nih, masih di 5%, masih di 15% masih kena. Nah, kemudian di 25% apakah dia kena 250 juta? Tidak, karena penghasilannya di bawah 500 juta. Nah, berapa sisa, kita hitung berapa sisanya. Berapa sisanya? Kita hitung, berarti sisanya itu nih 387 juta dikurangin 50 juta dikurangi 200 juta. Nah, ini adalah 137 juta. Berapa di sini? Nah, kita kalikan di sini. Jadi tarif progresif untuk 25% itu dia cuma dengan penghasilan yang 137 jutanya. Nah, berapa? Jadi kita total kan 30%, berarti kan ini udah nggak ada lagi ya. 387 juta tuh udah full. Udah, berarti tidak kena 30%. Nah, berapa total pajak berutang? Berarti 66.750.000. Berapa total yang sudah dipotong perusahaan? Nah, kita lihat di bukti potongan satunya. Bukti potongan satunya dia tadi kita sebutkan hitungan kita sama dengan A1 misalnya. Berarti 45 juta sudah dipotong. Nah, ini sudah dipotong berarti sudah bayar nih kita. Sudah bayar. Nah, sekarang berapa yang harus dibayar per 31 Maret ini? Paling lambat 31 Maret. Nah, berarti dikurang 66 juta dikurang 45 juta adalah sekitar 21 juta. Nah, 21 juta inilah hasil akhir berapa kita akan bayar pajak kita yang dengan penghasilan selama setahun tersebut. Pajak dokter tadi selama setahun itu berarti 66 juta dikurang 45 juta yang sudah dipotong perusahaan rumah sakit sehat, kemudian hasilnya 21 juta yang ini adalah kurang bayar, kemudian kita buat SSP-nya atau SSE sekarang ini, atau kita langsung bayar di bank, mobile banking juga sudah bisa.
Dari sini udah selesai nih cara hitung untuk dokter. Oke. Demikian sharing kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.